Ya, Eid Mubarak. Dan pemirsa, setelah sebulan berpuasa, umat muslim kini merayakan hari kemenangan. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita maknai di hari yang fitri ini? Nah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pesan agar kita saling menjaga seluruh capaian kebaikan yang telah kita jalani selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di Hari Raya Idul Fitri ini, kita berkesempatan untuk berjumpa dan berbincang bersama orang nomor satu di Provinsi Jawa Timur untuk membahas dan memaknai Idul Fitri sekaligus menggali perspektif untuk damai diri dan juga damai untuk negeri di hari yang fitri. Sesaat lagi bersama saya, Fatma Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Gubernur. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bu Gubernur, ini luar biasa di tahun ini berbeda dengan 2 tahun belakangan, terutama di tahun 2021 hingga tahun 2022, di mana pandemi COVID-19 saat ini di tahun 2023 sudah mereda begitu, dan alhamdulillah Jawa Timur ini juga kondusif begitu suasananya, dan kekhidmatan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini begitu luar biasa, dan kita bisa meraih kemenangan di Hari Idul Fitri ini, Bu. Bagaimana terkait dengan Jawa Timur ini, Bu? Suasana begitu meriah di Hari Idul Fitri ini, Bu. Alhamdulillah ekonominya bangkit. Kemudian yang mudik tambahnya cukup signifikan. Bahkan lebih dari separuh jumlah penduduk Jawa Timur saya rasa ya. Kalau penduduk Jawa Timur dari BPS itu 40,6 juta. Itu tahun 2020. Jadi kalau sekarang sudah sekitar 41,6 juta. Yang mudik 21,2 juta. Ini update dari Kemenhub yang semula 18,1 juta yang akan mudik, tapi kira-kira 7 harian yang lalu ada update 21,2 juta. Ada tambahan 3,1 juta dari prediksi semula 18,1 juta. Yang kita lakukan adalah kesiapsiagaan Jawa Timur menyambut semua tamu-tamu kehormatan. Saya menyebut tamu-tamu kehormatan karena yang kita berangkatkan lewat mudik bareng itu Pak Kapolda memberikan kesempatan untuk dikawal mobil patwal seluruh rute. Nah, saya bilang yang dikawal melalui mobil patwal adalah biasanya VIP. Nah, mereka pertama tidak berebut di terminal-terminal, kedua mereka tidak bayar Rp1 pun, dan semua fasilitas bus ber-AC, dan mereka dikawal oleh mobil patwal. Betapa sesungguhnya pada saat-saat jelang Lebaran kemarin itu mereka mendapat pengawalan sebagai seorang VIP. Artinya apa? Menyambut kemenangan Idul Fitri, mereka juga mendapatkan kehormatan dan kemuliaan oleh layanan-layanan kita semua. Ini artinya memang Provinsi Jawa Timur betul-betul memperhatikan masyarakat Jawa Timur yang ingin mudik, baik itu di dalam kota maupun yang ada di luar kota menuju ke Jawa Timur. Karena salah satu Jawa Timur merupakan salah satu kota atau provinsi tujuan bagi para pemudik yang ada di Indonesia. Iya, Mbak Fatma. Jadi kalau Jawa Timur ini ada kekhawatiran bahwa kalau mereka sebagian besar dari Jakarta, maka ke Jawa Timur ini tinggal lelahnya, gitu. Oleh karena itu selalu yang kita wanti-wanti, pastikan mobil ini aman, pastikan pengendara juga tidak dalam keadaan lelah, karena ini titik lelah gitu. Bu Gubernur, tentunya di Jawa Timur ini mempunyai tradisi yang begitu banyak dan begitu meriah ketika momen Lebaran Idul Fitri ini sudah tiba. Salah satunya juga di Gerahadi akan ada open house begitu ya Bu ya? Iya, tahun 2019 awal kami mengemban mandat, itu kita membuka open house untuk masyarakat umum. Betul-betul luar biasa menurut saya. Banyak di antara tamu-tamu kita itu bahkan mereka tidak beralas kaki.
Dan kita dengan sukacita menerima kedatangan mereka di Gedung Negara Gerahadi karena kita juga menyiapkan ya menu standar Lebaran. Biasanya kan ada ya lontong, kemudian opor ayam misalnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari sumber kebahagiaan bersilaturahim di hari kemenangan Idul Fitri ini. Bu Gubernur, memaknai Idul Fitri atau di Hari Raya Idul Fitri ini, apa sebenarnya yang bisa kita maknai di hari kemenangan atau di hari yang fitri ini, Bu? Ya, Idul Fitri artinya kembali suci. Kenapa? Karena ada proses yang kita lakukan, terutama bagi umat Islam. Selama di bulan Ramadan ada proses yang dilakukan secara sosial maupun spiritual lebih dari yang hari-hari di luar Ramadan. Yang punya rizki mereka sedekah lebih banyak dari di luar Ramadan. Mereka mengeluarkan zakat. Banyak sekali kemudian santunan-santunan yatim dilakukan dan qiyamul lail dilakukan. Ramadan sendiri itu kan artinya pembakaran. Nafsu-nafsu yang tidak baik dibakar, ego-ego yang tidak baik dibakar. Sebaliknya ada proses spiritualitas yang terbangun jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Kenapa kemudian ada penguatan silaturahim? Karena ini sebagian besar nih hablum minallah. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan hablum minannas ini hakul adami, hak dari manusia. Kalau kita punya khilaf, punya salah kepada manusia, maka di saat bulan Syawal inilah masing-masing kemudian mohon maaf di antara yang satu dengan yang lain sehingga hablum minallah bisa ditingkatkan, hablum minannas juga bisa diselesaikan. Ya. Artinya hablum minallah dan juga hablum minannas ini bisa berseiringan dan juga seimbang dan kita bisa meraih kemenangan yang hakiki. Bu Gubernur, ini berkaitan dengan damai diri dan juga terangi negeri yang menjadi tema kita pada Lebaran kali ini. Bagaimana cara kita agar kita bisa berdamai dengan masalah tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga negara yang lebih baik lagi. Boleh dijawab, Bu, sesaat lagi? Kita bisa berpindah tempat, Ibu. Ayo, monggo. Boleh kita jalan-jalan di Gerahadi ini, Bu. Ya. Tadi mengatakan bahwa di momen Hari Raya Idul Fitri ini sebaiknya atau seyogyanya kita selain berhubungan baik kepada Allah, hablum minallah dan juga hablum minannas kepada sesama manusia, tapi juga tidak lupa untuk berbaik hati kepada diri sendiri. Artinya kita juga menemukan kedamaian dalam hati kita, dalam persona kita. Seperti apa, Bu? Makna yang bisa kita pelajari? Iya. Jadi ketika ini dalam riwayat selesai perang Badar, maka sesungguhnya banyak sahabat yang merasakan ini kita sudah memenangkan peperangan yang dahsyat. Tapi ternyata tidak begitu Rasulullah. Oh, nanti itu ada perang yang lebih dahsyat lagi. Dan itu adalah memerangi hawa nafsu. Nah, memerangi hawa nafsu. Jangan lupa itu adalah sebuah perjuangan yang besar dan berat. Oleh karena itu, bagaimana kita memanage hati kita. Manajemen kolbu itu bukan sesuatu yang sederhana. Nah, itu harus terus diasah. Ada hal-hal yang memang harus terus diikhtiarkan oleh kita semua supaya manajemen kolbu kita itu terus bisa terkendali. Hal-hal yang tidak baik kita bisa reduksi, hal-hal yang baik terus bisa kita promote dalam banyak event, banyak forum, bahkan kemudian dalam bentuk gerakan-gerakan. Ini menarik, Bu, ada manajemen hati. Jadi harus menjadi remote control terhadap diri kita sendiri agar tetap kokoh dan juga teguh dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita tetap bisa berbaik, berperilaku yang baik dan juga berprasangka baik, berefek, berimpact kepada negeri ini agar menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau kita membangun ketenangan dan kemudian penerangan pada diri dan kemudian pada lingkungan dan kemudian pada negeri ini, itu menjadi bagian yang sangat penting adalah yang Mbak Fatma sampaikan, bagaimana kemudian kita selalu berprasangka baik. Betul. Jadi ada hadis qudsi itu bunyinya begini, ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah,
akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Oleh karena itu mari kita berprasangka atas kebaikan-kebaikan kehidupan kita, berprasangka atas kebaikan kehidupan bangsa dan negara kita, sehingga yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah kebaikan-kebaikan juga. Baik, Iya. Bu Gubernur, tahun depan, tahun 2024 kita menghadapi tahun politik begitu. Bagaimana cara kita menghadapi tahun politik tersebut agar tetap tenang, damai, dan tidak ada prahara dalam negeri ini? Semua lini harus terkonfirmasi bersama-sama ikut menjaga suasana yang stabil, kondusif. Semua lini, kampus bergerak yang sama, ormas-ormas keagamaan bergerak yang sama, tentu TNI Polri bergerak yang sama. Bagaimana kita memaknai sebuah demokrasi adalah sebuah proses berekspresi dengan membangun kebaikan kehidupan yang sama. Jadi sebetulnya kita nggak bisa hanya bilang demokrasi itu hanya politik, tetapi bahwa dari proses demokrasi terlahirlah sirkulasi elit, sirkulasi politik yang kemudian akan terlahir kebijakan-kebijakan besar dalam pembangunan tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal. Maka pasti akan ada efek sosial, efek ekonomi, efek politik, efek lingkungan hidup, efek industri dan seterusnya. Maka ini adalah sebuah ekosistem nasional dan juga ekosistem global yang saling berpengaruh di antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi melihat ini adalah sebuah proses demokrasi, maka kontestasi di level apapun kan nanti ada eksekutif, ada legislatif. Melihat kontestasi apakah legislatif, apakah eksekutif, itu juga sebagai sebuah keniscayaan. Jadi marilah kita melihat sirkulasi elit juga adalah sebuah keniscayaan. Bu Gubernur, ini apa pesan untuk masyarakat Jawa Timur, terlebih juga Indonesia, di Hari Raya Idul Fitri ini agar kita tetap menjaga diri dan juga menjaga silaturahmi, kondusivitas negeri ini? Ya, sesungguhnya proses selama bulan Ramadan yang kita bakar seluruh ego-ego yang tidak bagus, seluruh emosi-emosi yang tidak bagus. Sebaliknya kemudian kita kuatkan hal-hal yang memberikan nilai positif pada kehidupan kita. Bukankah ini sebuah proses panjang yang kita berikhtiar bersama? Oleh karena itu di bulan Syawal ini mari kita jaga seluruh capaian-capaian kebaikan kehidupan yang sudah kita ikhtiarkan selama bulan Ramadan. Ayo kita jaga. Memang surrounding kita sangat mungkin mengalami fluktuasi pengaruh, intervensi-intervensi dari berbagai lini. Tapi saya rasa bahwa kekuatan bekal yang kita dapat selama bulan Ramadan selagi ini terus terasa, insya Allah tepo seliro, moderasi, toleransi, saling menghormati. Bukankah itu yang juga sudah kita bangun selama bulan Ramadan? Mari kita jaga solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial, kesolehan sosial juga mari kita jaga, harmonious partnership mari kita jaga. Meskipun kita tahu bahwa akan ada gelombang dari berbagai fluktuasi sosial ekonomi yang ada, tapi insya Allah kemantapan secara mental, karakter yang sudah kita asah selama bulan Ramadan bisa mengantarkan kita pada pribadi-pribadi yang tangguh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan juga kemenangan di Hari Raya Fitri ini. Terima kasih Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, berbincang-bincang bersama kami. Lahir batin Mohon maaf semuanya. lahir dan batin. Ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa, sekian bincang-bincang bersama Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sampai jumpa.